Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda semua. Perkenalkan, saya Jumiati, mahasiswa STEM Oleo Residen Temilahan, berada jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi pengembangan kemampuan berbahasa anak usia dini dengan dosen pengampu Bapak Ferdinand SPD MPD. Selamat menyaksikan. Pengembangan bahasa. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi, dan dengan bahasa semua orang dapat saling berhubungan, berbagi pengalaman, serta dapat mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui bahasa. Pengertian pengembangan bahasa anak usia dini. Bahasa pada hakikatnya adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia yang secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Dalam pengembangan bahasa anak, tidak boleh diabaikan oleh seorang guru, dan guru harus memiliki dasar dan rambu-rambu pada pembelajaran anak. Pengembangan pemahaman bahasa bukan hanya secara lisan saja, namun mencakup 4 keterampilan, yakni meliputi menyimak atau mendengar, berbicara, membaca, menulis, atau menggambar. Terdapat 3 aspek secara langsung dan tidak langsung dipelajari anak, yakni aspek bunyi, struktur, dan kosakata. Menurut Lekanet dan Greiner Devery dalam Glasen mengatakan bahwa dalam usia 4 hari dari kelahirannya, anak dapat membedakan suara ibunya dengan suara orang lain. Nah, kemudian hubungan antara bahasa dengan pikiran anak. Dengan berpikir, maka apa yang ingin disampaikan dapat diluapkan melalui bahasa. Jadi, perkembangan bahasa anak tidak terpisahkan dengan perkembangan pikiran anak. Kemudian adalah hubungan bahasa dan berbicara. Bahasa dan berbicara dihasilkan oleh pikiran, serupa namun tidak sama. Pengertian bahasa ialah kosakata atau kata yang dimiliki oleh seseorang sebagai alat komunikasi, sedangkan bicara adalah pengucapan kata-kata. Pendapat tentang penguasaan mengenai bahasa dan berbicara pun berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahasa lebih awal dimiliki, kemudian barulah berbicara. Ada juga sebaliknya. Namun, Tarmansyah mengatakan bahwa bahasa berkembang lebih dahulu baru diikuti bicara, dengan dibuktikan kurangnya atau tidak dimilikinya perbendaharaan kata atau kosakata pada anak, sehingga anak tidak dapat berbicara. Proses belajar berbicara pada anak. Belajar bicara merupakan suatu proses. Terdapat 2 bentuk proses yang menentukan kesiapan anak dalam mempelajari sesuatu, sama halnya dengan berbicara, yakni perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan berbicara anak. Menurut Tarmansyah, terdapat 8 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, kondisi jasmani dan kemampuan motorik anak. Yang kedua, kesehatan umum. Yang ketiga, kecerdasan. Yang keempat, sikap. Yang kelima, lingkungan. Yang keenam, sosial ekonomi. Yang ketujuh, jenis kelamin. Yang kedelapan, kedewibahasaan dan neurologi. Semua faktor ini memiliki pengaruh yang berbeda-beda pada perkembangan bahasa anak. Thank you very much. Terima kasih semuanya sudah menonton channel ini, dan jangan lupa dukung channel ini ya.